Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Maulidia dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang induksi Faraday. Pertama kita akan masuk ke daftar isi. Daftar isi terbagi menjadi 8 bagian. Yaitu yang pertama saya akan membahas tentang gaya gerak listrik atau GGL, kemudian yang kedua ada hukum Faraday, yang ketiga ada hukum Lenz, yang ketiga induktansi, yang keempat aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi, dan yang terakhir adalah contoh soal. Baik, yang pertama kita masuk ke GGL atau gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik atau GGL induksi merujuk pada kejadian ketika arus listrik muncul dalam sebuah kumparan yang ditembus oleh sejumlah garis medan magnet. Jumlah garis medan magnet yang melintasi suatu permukaan disebut sebagai flux magnetik. Formula untuk menghitung flux magnetik adalah sebagai berikut. Flux sama dengan A dikali B dikali cos theta. Keterangan A adalah luas bidang yang satuannya meter kuadrat, kemudian B adalah induksi magnetik. Kemudian cos theta adalah sudut yang dibentuk oleh luas permukaan bidang dan induksi magnetik. Kemudian selanjutnya ada hukum Faraday. Michael Faraday merupakan seorang ilmuwan asal Inggris mengatakan bahwa perubahan medan magnet yang melintasi suatu area tertentu akan menghasilkan gaya gerak listrik atau gaya gerak listrik induksi dalam kawat yang melingkupi area tersebut. Semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar gaya gerak listrik yang dihasilkan. Dalam bentuk matematis, besar GGL induksi Faraday dihitung dengan rumus sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T, dengan keterangan N yaitu jumlah lilitan, kemudian delta flux merupakan perubahan flux magnetik, kemudian delta T merupakan perubahan waktu. Kemudian ketika laju perubahan flux magnetik terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hampir mendekati nol, rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi GGL induksi sama dengan min N dikali d flux per dt, dengan keterangan N adalah jumlah lilitan, kemudian d flux per dt adalah laju perubahan flux magnetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan mengalir dalam penghantar atau kumparan dengan arah yang berlawanan dengan gerakan yang menyebabkannya. Atau dengan kata lain, medan magnet yang dihasilkannya akan selalu berusaha untuk melawan perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Rumus hukum Lenz antara lain sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min N dikali d flux per dt. Jika flux sama dengan AB cos theta, maka GGL induksi sama dengan min N dikali D dalam buka kurung A dikali B dikali cos theta tutup kurung per dt. Dengan keterangan N sebagai jumlah lilitan, kemudian B adalah kuat medan magnet, A adalah luas kumparan dengan satuan meter kuadrat, kemudian cos theta adalah besar sudut antara medan magnet dan normal bidang kumparan. Kemudian jika kita menggerakkan sebuah batang konduktor sepanjang L dalam medan magnet B dengan kecepatan V, maka gaya gerak listrik induksi atau GGL yang dihasilkan akan berkaitan dengan ketiga besaran tersebut. Dalam pengerjaannya ini dapat dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan B dikali L dikali V, dengan keterangan B adalah medan magnet, kemudian L adalah panjang konduktor, kemudian V adalah kecepatan konduktor. Kemudian selanjutnya ada induktansi. Yang pertama akan kita bahas adalah induktansi diri. GGL induksi yang disebabkan oleh dirinya sendiri disebut induktansi diri. Perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dan van perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnetik arus tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min L dikali dL per dt, dengan keterangan L adalah induktansi diri, kemudian dL per dt adalah perubahan kuat arus terhadap waktu. Kemudian yang nomor 2 adalah induktansi silang atau induktansi timbal balik.
Induktansi timbal balik dapat terjadi apabila dua kumparan didekatkan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Apabila di arus primer atau L1 terjadi perubahan arus, pada kumparan primer juga terjadi perubahan flux magnetik. Tidak hanya pada kumparan primer, pada kumparan sekunder pun juga terjadi perubahan flux magnetik. GGL induksi 1 sama dengan min M dikali delta L per delta T. Sebaliknya, jika pada kumparan sekunder terjadi perubahan arus, akan terjadi perubahan flux magnetik pada kumparan sekunder dan kumparan primer. Hal ini menyebabkan adanya GGL induksi pada kumparan primer sebesar GGL induksi 2 sama dengan min M dikali delta L per delta T. Besarnya GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux magnetik atau laju perubahan arus dalam kumparan. Notasi M dalam persamaan tersebut menyatakan induktansi timbal balik atau induktansi silang antara kumparan primer dan sekunder yang memiliki satuan Henry dan besarnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. M sama dengan mu0 dikali N2 dikali N1 dikali A per L. Dengan keterangan M sebagai induktansi silang atau timbal balik, kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, kemudian N1 adalah banyaknya lilitan kumparan 1, kemudian N2 adalah banyaknya lilitan kumparan 2. Kemudian A adalah luas bidang kumparan, L adalah panjang kumparan. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Yang pertama, generator listrik. Generator listrik adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Cara kerjanya adalah ketika seorang generator berputar, kumparan dalamnya bergerak melalui medan magnet yang kuat. Hal ini menyebabkan perubahan medan magnet dalam kumparan, yang menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Contoh aplikasinya yaitu generator digunakan dalam pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air dan angin untuk menghasilkan listrik yang kita gunakan di rumah, sekolah, dan industri. Kemudian yang nomor 2 adalah transformator. Transformator adalah perangkat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan listrik dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain. Cara kerja adalah transformator terdiri dari dua kumparan yang terpisah, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder yang terhubung oleh inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan primer, ini menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik dalam kumparan sekunder, mengubah tegangan listriknya. Kemudian contoh aplikasinya adalah transformator digunakan dalam sistem kelistrikan untuk mengubah tegangan listrik sebelum disalurkan ke rumah-rumah kita. Ini memungkinkan listrik untuk dikirimkan melalui jarak yang jauh dengan kerugian energi yang minimal. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan kepada contoh soal. Contoh soal pertama. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan flux magnetik 0,8 Wb, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Penyelesaian yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui apa yang bisa diketahui, yaitu ada A sama dengan 150 cm kuadrat, kita ubah menjadi meter kuadrat, yaitu menjadi 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Kita ubah ini menjadi notasi ilmiah. Kemudian N sama dengan 500. Kemudian delta T sama dengan 1. Kemudian delta flux sama dengan 0,8 Wb. Ditanya, yaitu GGL induksi. Jawabannya, untuk menentukan GGL induksi, gunakan persamaan di bawah ini, yaitu GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Kemudian masukkan angkanya, min 500 dikali 0,8 per 1. Kemudian menjadi min 400 V. Jadi, GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan tersebut adalah min 400 volt. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kepada contoh soal yang kedua. Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam selang waktu 10 ms atau milidetik
Hitunglah gaya gerak listrik atau GGL induksi pada kumparan tersebut. Kemudian penyelesaian. Hal yang pertama harus kita cari adalah diketahui. Yang bisa kita ketahui yaitu N atau jumlah lilitan yaitu 50, kemudian delta T atau selang waktu yaitu 10 ms atau kita ubah ke second jadi 10 kali 10 pangkat min 3 second. Kemudian delta flux sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Kemudian yang ditanya adalah GGL induksi. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan rumus GGL induksi, yaitu GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu GGL induksi sama dengan min 50 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 Weber per 10 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi GGL induksi sama dengan min 50 dikali 0,5. Maka GGL induksi sama dengan min 25 V. Jadi gaya gerak listrik induksinya adalah min 25 V. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.